Baik sekali. Sehat Billy. Sehat Apa ya, Pak, kabar? ya? Sehat Pak. Jadi ngerepoti Pak Den sekarang. Enggak Jalan ke Ciputra. Enggak masalah. Lama loh kamu nggak pulang ke kampus. Baru... Kangen kampus Pak. Jadi ini Iya. kesini ketemu Pak Den sambil mau lihat perkembangan kampus. Iya. Tapi aku pengen ngembangin terutama kotaku Pak. Karena aku dari Ponorogo. Oh, oke. Jadi hampir 70-80% karyawanku tuh orang daerah. Oh, luar Yang biasa. dari Surabaya, kota-kota itu baru akhir-akhir ini setelah aku move officeku ke Surabaya. Oh. Gitu. Sebelumnya juga di Ponorogo. Oh, di Gitu, Ponorogo Pak. ya? Wah, Iya. keren. Ada beberapa mahasiswa juga dari Ponorogo loh, mahasiswa S2. Banyak. Oh, S2? S2. Iya. Ya. Dulu kan kalau orang-orang setelah lulus kuliah jalan-jalan kerja Pak, aku kan enggak Pak. Hari pertama setelah aku lulus kuliah Pak Denny kan tahu aku ngapain. Ngapain? Aku nikah kan Pak. Oh iya, betul. Aku juga datang kan. Iya Pak. Iya kan jadi beda. Iya. Tapi karena itu juga Pak, jadi aku terbebani untuk kerja. Karena kan harus ada yang dipertanggungjawabkan dan dinafkahi Pak. Siap. Karena itu juga mungkin aku lebih cepat daripada teman-teman. Ya. Teman-teman seumuranku 27 masih banyak bahkan yang belum menikah, bahkan belum kerja, bahkan masih jalan-jalan karena oke. orang tuanya masih mampu. Oh. Nah, aku kan kemarin habis nikah, uang habis, sempat jadi barista Starbucks juga, Pak. Oh. Tapi kan nggak diceritakan itu. Oke. Jadi hampir masuk besoknya kerja terus ditelepon orang tua aku buat pulang Pak. Ke Ponorogo? Iya, Oh, akhirnya oke. bantuin di sana. Itu bagus juga karena banyak juga ya millennials itu nggak mau bantuin orang tua. Gitu ya Pak? ya? Iya. Oh iya banyak sih teman-teman Ya. yang orang tuanya bisnisnya gede-gede, tapi justru dia merasa terbebani kalau masuk ke Family business. Ya. susah. Itu sebenarnya tidak seperti harapannya Pak Ciputra ya. Iya. Karena kalau Pak Ciputra itu kan ingin bahwa jiwa entrepreneurship itu bisa diturunkan dari Iya. generasi ke generasi. Iya, jadi itu legasinya yang diturunkan Iya. kalau menurut aku Pak. Oh gitu ya? Iya, kalau tanggung jawab kan Pak Denny terbebani nanti. Tapi kalau legacy itu memang dari hatinya Pak Denny mau. Ya. Pak Denny mau meneruskan, menumbuhkan ribuan bahkan jutaan entrepreneur di Indonesia. Siap. Terima kasih Billy. Kalau udah buka di Makassar juga ya Pak? Betul. Jadi Universitas Ciputra Surabaya ini dalam usia yang ke-15 ini nanti kita merayakan dengan punya adik baru, Bil. Adik baru ya? Ya, adik barunya ini adalah Universitas Ciputra di Makassar. Oh, oke. Siapa Pak yang bakal jadi rektor sana? Loh, sudah Pak Tony Antonio. Pak Tony Antonio. Rektormu juga. Jadi ya rektor di Universitas Ciputra Surabaya diekspor. Diekspor ke sana. Ke Makassar. Oh masih dalam Pak, masih lokal Pak, belum ekspor Pak. Kalau ekspor beda Pak. Ini antar pulau. Antar pulau ya. Jadi transmigran. Iya sih. Sama sih Pak, aku juga dulu mulai pertama pas aku bisnis, aku kebetulan bisnis rokok elektrik Pak. Oke. Jadi pas awal bisnis rokok elektrik masih muda banget sih, aku mungkin sekitar umur 22 ya Pak. Aku Iya. nikah 21. Saat itu juga baru 2-3 bulan ternyata ada pameran Cina Pak. Saya beranikan diri, nggak bawa uang, nggak bawa apa, pokoknya Oke. mau lihat pameran. Pergi ke Shenzhen Pak sendirian. Oke. Yang Shenzhen-nya ya? Iya ke Shenzhen oke. sendirian, lihat dan dengan bodohnya langsung import Pak, tanpa tahu pricing, tanpa tahu apa, tanpa tahu apa. Tapi dari situ Belajar. langsung tahu, oh ternyata gini. Oh. Karena kalau di Ciputra dulu menurut aku pelajaran eksimnya itu masih teoritis banget. Even aku nggak pernah ikut ke Cina Pak. Karena di Cina, yang ke Cina itu kalau nggak salah Fembis. Fembis. Justru aku ikut menurut pergi itu tuh. harusnya di open semua. Kanton Harusnya di Fair. open semua. Ya. Dan Canton Fair itu kayaknya perfectnya buat mesin sih Pak. Mesin ya. Iya, jadi memang kalau di sana bahan jadi, menurut aku masih sangat kurang. Oh. Kalau memang mau yang nggak usah pameran tiap bulan ada, itu mungkin di Yiwu. Oh, Di Yiwu. agak utara ya. Ya, dari Beijing Belum pernah saya. turun sekitar 2-3 jaman. kalau Sudah pernah kereta dengar tapi belum pernah ke sana. Kalau di sana ada kayak PTC-nya gitu Pak, kayak supermall-nya itu ada 8-10 kali lebih besar Lebih dari besar itu. nih. Jadi kita bisa sewa kayak
golf cart. Golf cart ya untuk keliling. Iya, termasuk supirnya. Jadi kita tinggal ngomong kita mau ke area apa nih, misalnya metal, baja, apa semua kayak gitu. Ada areanya. Dan kalau di Canton Fair, Guangzhou, Bapak nemunya itu maklar, agent, barang yang dia OEM ke produsen dan sudah brand. Tapi kalau Bapak ke Yiwu, itu Bapak nemunya produsen. Ada splitting harga lagi. Nah, ini belajar sesuatu nih dari Billy nih. Iya, kalau di Cina tuh ternyata tiap area tuh anunya Pak, specialty-nya. Kalau di Shenzhen tuh elektronik sama e-commerce. Shenzhen khusus pokoknya elektrikal, semua teknologi, semua Shenzhen. Terus kalau di area Guangzhou tuh benernya justru fashion. Shenzhen itu Louhu Mall itu ya. Oh, itu kan kalau mepet Hongkongnya. Tapi iya. kalau ke tengahnya itu nama kotanya sekarang Futian. Futian sama kalau yang satunya itu apa ya? Yang deket mall itu kalau nggak Nansang atau apa? Oke. Itu pusatnya sih Pak. Jadi CBD-nya ya, Central Business District-nya dia. Saya pernah datang ke kampus di Shenzhen, cuman memang saya agak lupa. Itu memang persis seperti yang Billy ngomong. Itu tempat startup IT ada banyak semua di sana. Ya termasuk kan itu Pak, Tencent kan di sana. Saya pergi ke Tencent itu. Ke Tencent ya. Gedungnya banyak banget Pak. Sana ada belasan bahkan puluhan, dan yang ternyata lucunya paling menghasilkan dari bisnisnya dia apa Pak? Coba tebak. Merchandise. Salah. Apa? Games. Games. Tencent Games. Jadi kayak Mobile Legends, PUBG itu rata-rata investornya mereka. Saya pergi sama Pak Rektor Universitas Putra, Pak Yusoma. Waktu itu beliau wakil rektor, sekarang rektor. Pergi ke Shenzhen, salah satunya mengunjungi pabrik Tencent. Tencent ya Pak ya. Jadi memang keren sih Pak, termasuk di sana kan hampir semua teknologi sana. Harusnya kalau Bapak pergi ke sana, kalau salah satu aku bilangnya holding company-nya vape ya, yang paling besar itu salah satunya kayak Iligo, terus Given Gift, itu rata-rata itu mereka tuh distributor di sana. Tapi ternyata sekarang tipenya kalau orang punya uang itu Pak, mereka investing. Tapi itu ngomong halusnya ya Pak ya. Kalau ngomong kasarnya, beli perusahaan yang kecil-kecil, diinvestasi sebagai stakeholder, tapi dia akan ngelakuin intervensi. Gitu Pak. Jadi ternyata sekarang gitu Pak. Termasuk saya belajar sekarang, saya mulai investasi. Jadi setelah punya bisnis, punya modal, arahnya ke investasi. Cari bisnis-bisnis. Kebetulan sekarang kalau aku sih beberapa larinya nggak ke vape juga ya. Ada yang di vape juga, kita investasinya dalam bentuk produksi ke pabriknya orang. Produksi produk liquid atau device-nya. Kalau yang di luar vape, aku ada investasinya itu coffee shop, terus ada investasinya tambak udang. Tambak udang, wah lagi di Madura, Pak. Lagi booming ini udangnya ya. Gara-gara Pak Luhut kan. Disupport sama Pak Luhut. Kayak gitu-gitu Pak. Ternyata keren, Bil. Kamu ada Pak. Masih ingat gini ya Pak ya, harus gini ya Pak ya. Masih ingat ya Bil? Ya mungkin anak-anak ingat Pak. Mungkin anak-anak kalau bilang dia udah entrepreneur, menurut aku belum. Karena belum sadar itu Pak. Ya. Ini salam entrepreneur yang selalu dibanggakan oleh Pak Ciputra ya, dan menjadi hand sign dari UC People, dan harapan kita ini orang muda mau ini nomor satu, capailah ekonomi yang sejahtera, ya, ekonomi yang sejahtera. Ini E ya. Yang kedua itu untuk mencapai ekonomi yang sejahtera, raihlah dengan ekspresi diri. Ya, seperti Billy mencapai keberhasilan dengan mengekspresikan diri ya. Tadinya mungkin apa-apa, kemudian jadi vape Indonesia ya. Kemudian setelah sukses juga berdiversifikasi. Expand dalam hal bisnis lain. Itu baik ya untuk mendiversifikasi risiko. Dan E yang ketiga itu adalah empati pada sesama. Seperti Billy buka pertama di vape di Ponorogo dengan banyak menggunakan teman-teman Ponorogo untuk bisa berkarya dalam bisnismu. Wah, itu satu hal yang cita-cita Pak Ci itu sudah tercapai. Benernya simpel sih Pak, bukan cuma itu, maksudnya saya pun sekarang kalau cari karyawan atau staff atau apapun, saya cari dari orang terdekat. Jadi
kalau di perusahaan kan ada larangan kalau berpasangan, menikah atau pacaran bahkan dilarang di satu perusahaan. Di tempat saya ini yang pacaran ada mungkin 4 sampai 8 orang. Karena saya selalu cari orang terdekat. Jadi gini, misalnya saya butuh nih admin. Saya tanya sama anak-anak, kamu ada temen nggak yang mau jadi admin? Soalnya menurut aku kalau aku nggak bisa buat circle yang besar, mending aku pakai circle yang kecil dulu. Circle yang kecil, yang pertanggung jawabannya satu pasti lebih baik. Dua, paling nggak orang terdekatku dulu ini bisa menyalurkan apapun lah, mau dari segi ekonomi atau dari segi apapun yang ya kayak Pak Ci bangun ke Pak Denny, Pak Denny nanti ke orang, nah saya dari saya ke karyawan ke temennya lagi kemana ke keluarganya, ya saya buat circle yang kecil aja. Karena memang saya belum besar, jadi circle-nya masih kecil. Betul. Karyawan masih 50-an, jadi ya aku buat circle-nya mereka aja biar paling nggak mereka, kalau aku nggak bisa bantu 1000 orang, paling nggak aku bisa bantu vape on kita secara company bisa bantu 50 orang. Ya kan, nggak perlu 1000 dulu Pak. Kalau 1000 nanti uangnya 1 juta dibagi 1000 kan dikit Pak. Tapi kalau dibagi 50 masih banyak. Wah, cocok sekali. Dulu gitu sih, saya nggak membayangkan loh waktu ketemu Billy pertama kali di kampus ini, sekarang hari ini bisa ngobrol seperti itu. Wah, kita sebagai dosen itu justru kita ini senang kalau ada mahasiswa atau alumni yang berhasil seperti kamu, Bill. Senang sekali. Belum berhasil, Pak. Ya, namanya belum, Pak. Itu tadi yang saya sudah sebut on the track, ya. On the track. Ya, namanya keberhasilan itu selalu istilah Pak Ci ditanya orang wartawan ya. Pak Ci, menurut Bapak proyek mana yang dari sekian puluh atau sekian ratus proyek menurut Bapak yang terbaik? Wah, proyek yang berikutnya adalah proyek yang terbaik. Ya, jadi itu sama sebagai seorang entrepreneur selalu menempatkan cita-citanya itu untuk terus diraih ke depan. Ya, nggak merasa puas, nggak merasa, tentu dilandasi rasa syukur ya. Iya, ya benernya aku juga senang sih Pak lihat kalau kayak owner-owner atau CEO sekarang lebih banyak kayak Pak Tanadi Santoso atau semua yang sekarang mulai keluar membangun jiwa-jiwa motivator sama entrepreneurship kayak gitu sih Pak. Benernya aku juga suka. Siap. Ya. Pak, boleh nggak next kita jalan-jalan lihat perkembangan kampus Pak? Boleh. Nanti kita ke tempat ruangan belajarnya Billy ya. Tapi ya sudah berapa tahun Billy itu? 27, 21. Benernya aku lulus 20 sih, tapi nunggu wisuda ya, belum ada wisuda 3 tahun di sini. Ya. Jadi ya sekitar 7 tahunan yang 7 tahun yang lalu ya. Ya, wajahnya sudah banyak berbeda, Bill. Nanti kamu pasti pangling tuh dengan kampusmu yang lama. Ya. Pas datang aja udah beda, Pak. Udah beda ya. Kolam pancingnya udah hilang. Siap, Bill. Nanti kita mampir ke ruangan di mana Billy waktu pertama kali ketemu saya itu mengeluarkan apa dari tasnya. Mengeluarkan apa ya? Iya kan? Lupa saya. Aku sebagai dosen nggak pernah lupa tuh, Bill. Nanti kita bahas. Oke, Pak. Ya? Siap. Oke. Thank you, Pak. Terima kasih.